Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi bersama saya di program pelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program sebelumnya, yaitu latihan penilaian akhir semester. Nah, ini episode yang keempatnya. Ya. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan cara kerja soal-soal yang akan ditampilkan. Oke, ikuti penjelasannya. Nah, sekarang nomor 1. Semobil mula bergerak dengan kecepatan 12 meter per detik, kemudian dipercepat sebesar 2 meter per detik kuadrat selama 4 detik. Nah, pertanyaannya, jarak yang ditempuh mobil selama percepatan tersebut adalah titik-titik ya. Oke, kita bahas ya. Ya, kita bahas begini. Ya. Nah, di sini diketahui bahwa percepatan itu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktunya adalah 4 sekon atau 4 detik. Kemudian V0-nya adalah 12 meter per sekon. Nah, pertanyaannya jarak yang ditempuhnya berapa? Nah, kita jawab ya dengan menggunakan ini sini aja biar gede. Ya, jawab ya. Nah, S sama dengan, nah di sini karena ada V0, ada A, nah maka gunakan rumus ini. V0 T ditambah setengah A kali T kuadrat ya. Nah, di sini V0-nya adalah 12, T-nya 4, kemudian ini setengah kalikan 2, kalikan 4 kuadrat ya. Ini coret dengan ini. 48 ditambah 16 ya. Gampang nih. Berarti 64 ya meter ya. 64 meter. Nah, perhatikan cara kerjanya, bukan kalian memperhatikan optionnya ya. Kalau misalkan cara kerjanya benar, maka nanti option juga akan benar. Nah, di sini 64 berarti tinggal lihat optionnya adalah D yang benar. Oke, seperti itu jawabannya. Gampang sekali. Nah, selanjutnya nomor 24 ya. Nah, di sini diketahui sebuah benda bergerak pada bidang datar dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Nah, benda berhenti setelah menempuh jarak 20 meter. Waktu yang diperlukan sampai benda berhenti adalah titik-titik. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu mencari percepatan. Kenapa? Karena karena gini. Diketahui ya, S itu 20 meter, kemudian V0-nya itu 2, ini kebetulan sama nih 20 meter per sekon ya. Pertanyaannya kapan berhenti? Jadi nanti VT-nya itu 0, maka kita gunakan rumusnya ini ya. Setengah T kurung VT ditambah V0 ya. Jadi tinggal setengah kalikan T ya. Dan kemudian ininya ganti 20 ya. Nah, ininya 0 karena berhenti, kemudian ini 20 ya. Nah, ya, berarti tinggal 20 sama dengan setengah T kalikan 20 ya. Kalau sudah bisa, itu tidak perlu lewat ini ya. Langsung aja. Nah, ini coret, bisa ini dengan ini coret atau bisa begini. 20 dibagi 2 ya. Atau boleh begini. 20 10 T ya. Maka T itu 20 per 10. Nah, ini juga sama ya. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini. Waktunya borosnya. 2 sekon ya. Oke. Nanti optionnya yang benar ya. Nah, itu C ya. Option yang benar. Itu contoh soal nomor 24 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, soal nomor 25 ya. Sebuah benda jatuh bebas ya, freely fall ya. Nah, kalau jatuh bebas itu berarti kecepatan awalnya adalah 0 ya. Ini benda misalkan. Nah, jatuh bebas. Di tanah misalkan ya. Nah, kalau jatuh bebas itu ingat V0-nya adalah 0. Maka di sini ditanyakan kecepatan benda saat menyentuh tanah berapa. Nah, kita gunakan yang ini. Oke, VT kuadrat
V0 kuadrat plus. Kenapa plus? Karena gerakannya ke bawah. Kenapa plus ke bawah? Karena pengamat ada di bawah gitu ya. Gitu. Ini pengamat nih. Ya. Nah, nanti plus 2G kali H ya. Nah, ini PT kuadrat sama dengan ini 0 ditambah 2 kalikan 10 kalikan H-nya di apa? Ntar dulu nih. Ini ada waktunya nih. Sorry. Ada waktunya. Kak, jangan menggunakan rumus ini nih. Saya hapus lagi ya, sorry ini. Oke. Nah, di sini waktunya 4 detik ya. 4 detik. Sampai di sini waktunya 4. Oke, ditanyakan kecepatannya berapa. Oke, gunakan rumus ini. Pt sama dengan V0 plus G kali T. Nah, berarti Pt sama dengan ininya 0, ininya 10, yang ininya di situ diketahui adalah 4 detik ya. Berarti kalikan 4. Maka kecepatannya adalah 40 meter per sekon. Oke, option yang sama dengan ini adalah D. Gitu ya. Gampang, kalau sudah dapat tinggal pilih aja. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Soal nomor 26. Oke. Sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Ya. Dalam keadaan diam. Nah, berarti nanti di sini pianonya 0. Kemudian dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per detik. Ya. Setelah bergerak selama 10 detik, mesinnya dimatikan. Nah, ini berarti kalau digambarkan ilustrasinya seperti ini. Nah, tidak perlu gambar mobil ya, benar aja bulat gitu ya. Ini nggak bulat nih. Nah, nanti suatu waktu sampai sini, setelah 10 sekon ya, percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti setelah itu mesinnya dimatikan. 10 detik kemudian setelah 10 sekon dari pengereman, mobil berhenti. Nah, nanti di sini misalkan berhenti ya. Nah, ini 10 sekon. Nah, kita pilah-pilah dulu. 1, kedua, ketiga ya. Nah, sekarang dari 1 ke 2. Nah, itu berarti GL, BB ya. GL, BB dipercepat. Berarti kita cari berapa kecepatan di sini ya. PT ya atau V. Ya, boleh ini. Di sini P0 ya. Berarti PT sama dengan P0 plus A kali T. Nah, karena P0-nya 0, udah berarti tinggal 0 ditambah 2 kalikan 10. Berarti berapa? Ini 20 meter per sekon ya. Nah, setelah itu, yang tadinya A-nya positif itu menjadi negatif atau diperlambat ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita nyari jarak atau ini kecepatan sekian, boleh pakai ini. Boleh pakai S sama dengan setengah T kurung Pt ditambah V 0 ya. Nah, ini setengah kalikan T-nya itu di situ ada 10 boleh. Nah, ini 20, yang ini 0, berarti ini 5 ya. 5, berarti 5 kalikan 20, ini berarti 100 meter ya. Nah, boleh pakai ini. Nah, atau nanti boleh juga pakai S-nya berapa. Nah, boleh pakai ini. V0 T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, berarti ini 0 ditambah setengah kali 2 kalikan 10 kuadrat. Ya udah, hasilnya sama-sama 100 ya. Coret nih. Jadi 100 meter. Nah, ini langsungin. Nah, sekarang dari proses 2 ke 3. 2 ke 3 itu GLBB ya. GLBB diperlambat ya, negatif diperlambat itu. Berarti kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Yang tadinya positif percepatan ini sekarang jadi perlambatan, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Udah? Boleh langsung. Maka di sini taruh saja ini S1 ya. S2 berarti kan 2 dari 2 ke 3. Udah? Dari 2 ke 3.
Nah, boleh menggunakan begini. Pin 0T ditambah setengah A T kuadrat ya. Dan pin 0-nya adalah tadi yang kita hitung 20 meter ya. 20 ya. Kalikan waktunya adalah 10 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena A-nya negatif. Berarti setengah kalikan 2 ya. Negatifnya itu udah berasal dari sini ya. Negatifnya. Berasal di sini ya. Kali 10 kuadrat. Ya, di situ waktunya sama. Berarti ini 200 ya. Kalikan dikurangi setengah nih. Berarti ini 100 ya. Maka jawabnya 100 meternya. Maka jarak total ya. Jarak total yaitu tinggal jumlahkan S1 ditambah S2. Berarti 100 ditambah 100 ya. Itu berarti 200 meter ya. Option yang cocok dengan hasil perhitungan yaitu option B gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Nah, sebuah benda dijatuhkan dari sebuah pesawat ini, ya, sedang melaju dengan kecepatan 720 km per jam dari ketinggian 500 meter. Maka benda akan jatuh pada jarak horizontal berapa? Ya. Nah ini taruh saja nih sebuah pesawat ya. Taruh dulu ya gambar pesawat gimana nih. Nah, oke. Ini pesawat misalkan kayak gini. Nah, gitu ya. Nggak perlu bagus-bagus, nanti juga dihapus lah gitu. Nah ini sayapnya misalkan ya. Tuh. Nah dia menjatuhkan bomnya ya kayak dulu bomnya. Nah nanti bom itu akan jatuhnya ke sini ya, karena kecepatan bom ya, atau benda itu sama dengan kecepatan pesawat. Berapa? 720 km per jam ya. Nah, ketinggiannya berapa? Di sini 500 meter. Berarti ini eh, pertanyaannya horizontalnya berapa? Nah, kita cari dulu waktu jatuh berapa ya. Nah, waktu jatuh ya. Cari dulu waktu jatuh. Nah, kita sebut T. Akar dari 2H per G. Nah, hanya yang mana? Hanya adalah yang 500. Berarti 2 kalikan 500 ya, dibagi dengan 10 ya. Berarti ini 1000 ya. 1000 bagi 10 berarti akar 100. Nah, ini berarti 10 sekon ya. Nah, jarak jatuh sekarang. Jarak jatuh. Nah, itu kita sebut X saja atau S boleh. X dengan V kali T. Nah, di sini 720, maka harus dirubah dulu ke dalam meter per detik. Ya, 72 saja kilometer per jam itu 20. Nah, berarti yang 720 itu berarti 200 meter per sekon. Nah, udah tinggal masukkan ke sini 200 kalikan T-nya tadi 10 ya. Berarti ini 2000 meter ya. Nah, ya, pesawat-pesawat tempur sekarang itu aman-aman saja. Kenapa? Karena bomnya itu bom cerdik ya. Bom cerdik bisa mencari sasaran sendiri ya. Karena dipandu oleh radar dari darat gitu ya. Nah, sistem radar itu hanya sangat berpengaruh ke dalam sistem pertahanan ya. Oke. Itu berarti option yang cocok dengan hasil perhitungan adalah option C gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini vektor analitik ya. Bukan vektor satuan, sorry, vektor satuan. Nah, ternyata di sini A dot B sama dengan 20 hasilnya. Ditanyakan B-nya berapa? Jawab nih. Jawab ya. Kita tulis dulu. Vektor A sama dengan 2i ditambah 5j ditambah 2k. Kemudian vektor B itu 4i ditambah B. Ini seterusnya J ya.
J nih. Nah, apa? BJ ditambah K ya. Nah, sekarang kali perkalian dot produk itu hasilnya skalar ya, titik ya. Nah, berarti A dot B ya. A dot B itu sendiri. Nah, ini titik ya. A dot B nilainya 20 sama dengan ya. 20 sama dengan 2 kali 4 berarti 8 ditambah 5 kali B ya, ditambah nih 5 kali B ditambah 2 kali 1 ya. Nah, berarti ini 20 sama dengan 8 ditambah 5B ditambah 2 ya. Berarti ini 20 sama dengan 10 ditambah 5B. Nah, berarti 5B sama dengan 20 dikurangi 10. Maka B nilainya adalah 10 dibagi 5. Udah, nilainya adalah 2. Jadi B bernilai 2. Gitu ya. Opsi yang cocok adalah E. Gampang ya, kalau nyontorin itu gampang. Menghitungnya yang susah. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 29 ya. Nah, nih, vektor lagi ya. 3 buah vektor seperti bawah. Nah, pertanyaannya, resultan ketiga gaya pada gambar di bawah adalah titik-titik. Oke, kita kerjakan dengan cepat saja ya. Nah, dah. Sekarang untuk sumbu X. Untuk sumbu X kita sebut Rx sama dengan ya. Nah, di sini F1 ya. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena F3 kalau diorekan itu pasti ke arah kiri. Ini F3X dikurangi F3X. Nah, sedangkan F2 tidak ikut campur. Kenapa? Karena dia berada di sumbu Y. Nah, ini berarti 50 ya dikurangi 150. Ya, 150 nih. Ini sudutnya tidak ada. Kalau ada pakai, kalau tidak ada pakai 45. Coba aja pakai 45 ya. Kalau tidak ada nih pakai 45 derajat. Ya. Nah, berarti ini setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Tapi kalau misalkan 53, ya, kalau 53 kita misalkan aja ya. 53 biar enak ya. Nah, ini taruh saja 53. Nah, berarti ini atau 37 boleh. Nah, berarti nanti cos 53. Ini 50 ya. Dikurangi 150 kalikan 3/5 ya. Gitu. Ini berarti 50 dikurangi 90 ya. Nah, kan 150 bagi 5 kan 30. Ini 90. Nah, nanti hasilnya min 40 Newton. Nah, tanda negatif berarti boleh diganti gini. 40 Newton. Nah, resultannya ke arah kiri gitu ya. Nah, kalau digambarkan kayak gini. Ini R, X ya. Nah, kemudian kita cari sumbu Y. Untuk sumbu Y, itu ya, RY sama dengan nah, F3. F3Y dikurangi F2 ya. Ini berarti nih 150 sinus 53 ya dikurangi 50 ya. Berarti 150 kalikan 4/5 ya dikurangi 50. Nah, udah. Jadi 150 ini 30 apa? Bentar. Ini 30 kali 4 berarti 120 ya. Dikurangi 50. Ini hasilnya adalah 70 Newton. Ini positif berarti arahnya bukan ke kiri ke kanan tapi ke atas ke gitu. Nah, jadi nanti perolehannya kayak gini. Udah. Ya. Nah, ini ada resultan. Ini yang ditanya. Nah, maka R ya, resultannya berapa? Ini R ya. Ya. Ini Rx yang ini berarti Ry. Berarti akar dari ini. Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ya.
akar dari nih 40 kuadrat nih. Boleh ditulis 40 kuadrat ditambah 70 kuadrat. Ya, berarti ini 3.600 ya. Bukan 1000, sorry. 1000, kok belat nih. Sorry ya. (1.600) ya. Ditambah 4.900 ya. Oke. Nanti hasilnya adalah akar dari nih 0, 0 ya, 5. Nah, ini berarti 6 ya. 6.500. Jadi tidak usah pusing dengan angka, walaupun tidak ada di option ya udah, nggak apa-apa. 10 akar 65 ya Newton, gitu ya. Nah di sini tidak ada pakai yang pakai akar, jadi nggak usah pusing lah. Ya, yang penting jawaban kita benar ya, kayak gini. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ini soalnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Nah, untuk soal yang variasi misalkan kita ambil misalkan ini berhenti 20 detik ya. Kita ambil 20. Nah, kita rubah soalnya karena ini sama dengan yang tadi. Nah, jadi sekarang jawab ya. Jawab. Nah, ketika pertama berarti A-nya itu 2 meter per sekon ya. Kemudian waktunya adalah 10 ya, 10 sekon. Nah, nanti prosesnya 10 detik kemudian itu S1 itu tinggal P0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. P0-nya tidak ada karena mula-mula diam. Berarti 0 ditambah setengah kalikan 2 kalikan 10 kuadrat. Ini berarti ini 100 meter. Ini soalnya mirip dengan yang tadi. Cuman oleh saya diganti dia 20 ini. Nah, kemudian opsi yang kedua adalah ketika T-nya 20 detik, maka mobil berhenti ya. Nah, tinggal A-nya yang tadi sama, minus 2 meter per sekon kuadrat. Kenapa minus? Karena diperlambat. Ya. Nah, pertanyaannya berapa? Nah, masukkan ke sini, S2 sama dengan ya, S2 boleh menggunakan ini, P0T ditambah setengah A T kuadratnya. Nah, tetapi P0-nya belum ada. Tapi yang kita gunakan yang tadi. Pt sama dengan P0 plus A kali T ya. Ini berarti 0 ditambah 2 kalikan 10 berarti 20 meter per sekon. Jadi nanti ini P0 atau Pt untuk keadaan 1. P0 untuk keadaan 2. Ini masukkan aja nih. 20 kalikan 20 ditambah setengah kali min 2 ya. Kalikan 20 kuadrat. Nah, ini berarti 400 dikurangi. Nah, nih. Ntar, ini ada yang kesalahan ya. 20, 400. Ntar. Ini 20 sekon berhenti, berarti ini perlambatannya min 2. Ini 10. Oh, waktunya kita ganti aja ya supaya ini 20 aja ya. 20 biar cocok ya. Nah, 20 kali 20 ya, setengah kali 2 kali 20 kuadrat. Nah, hasilnya nanti ini 400 ini. Sorry, 400 ya. Sedangkan ini 20 saja. Berarti ini 40. Nah, yang ini 40 ya. Supaya tidak 0. Nah, ini nanti hasilnya 800 ya. 800. Oke. 800 dikalikan setengah kali min 2 kali 20 kuadrat. Nah, hasilnya nanti ini 400 meter. Nah, jadi kalau dijumlahkan, S totalnya itu adalah 400 ditambah 400, yaitu 800
meter baru berhenti ya. Oke, itu soal yang ke-30 ya. Oke, mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Oke. Nah, walaupun di sini ada soal yang double ya. Nah, untuk selanjutnya kalian baca lagi, ulangi dan ulangi ya. Ya. Nih. Selamat mempelajari dan semoga sukses kalian menghadapi PAS 2021 untuk semester 1. Nah, nanti kita ketemu lagi di pembahasan materi untuk semester 2. Oke, mohon maaf. Nah, tadi ada kesalahan dalam penampilan soal ya. Dan kemungkinan tulisannya tidak jelas. Harap maklum. Dan seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen. Komen itu kalian boleh mengajukan soal ya, dan share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari dan belajar tentang soal-soal yang telah kita bahas. Oke, bila topik kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.